Hai, perkenalkan nama saya Damar Aditya, saya dari kelompok 1 dan tentunya saya di sini tidak sendiri. Hai, nama saya Bella Khalifa Aldiansyah. Nama saya Nabila. Nama saya Salma Fauzia. Nama saya Bisulistio. Nama saya Muhammad Reza Hansyah. A group of climate change organizations have emissions of greenhouse gases. Climate change is now happening. Indonesia says it's 10 million tons of. The Philippines tops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. Ito ang dahilan ng pagkakaroon ng mga bagyong gaya ng Super Typhoon Yolanda at Bagyong Umoy. This is all wrong. Pengertian iklim. Iklim merupakan fenomena alam yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, seperti radiasi matahari, temperatur, kelembapan, awan, hujan, evaporasi, tekanan udara, dan juga angin. Iklim memiliki sifat yang cenderung stabil dan sulit untuk berubah. Pengetahuan tentang iklim dipelajari dalam bidang khusus yang disebut klimatologi. Faktor yang mempengaruhi iklim di suatu tempat, antara lain yaitu letak garis lintang, lereng, ketinggian, jarak dari perairan, dan juga kondisi arus air laut. Terbentuknya iklim dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, rotasi dan revolusi bumi. Rotasi dan revolusi bumi mengakibatkan pergeseran semu harian dan juga tahunan. Lalu yang kedua, perbedaan lintang geografi dan juga lingkungan fisik. Hal ini menjadi penyebab terjadinya penyerapan panas matahari oleh bumi yang begitu berdampak pada kehidupan. Apa penyebab perubahan iklim? Berdasarkan garis lintangnya, iklim di permukaan bumi dapat dibedakan menjadi iklim kutub, iklim sedang, iklim subtropis, iklim tropis, dan iklim khatulistiwa. Dalam kondisinya, iklim sendiri dapat mengalami perubahan bahkan dalam tingkat global yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Berikut adalah penyebab perubahan iklim. 1. Emisi gas rumah kaca (GRK). Pembakaran bahan bakar fosil, sumber utama emisi gas rumah kaca seperti dioksida CO2 adalah pembakaran minyak batu bara dan gas untuk menghasilkan energi. Ini digunakan di berbagai sektor seperti industri, transportasi, dan pembangkit listrik. Penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, kendaraan bermotor yang menggunakan bensin dan diesel menghasilkan emisi CO2 yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim. Industri dan manufaktur, pabrik dan proses industri menghasilkan berbagai gas rumah kaca termasuk CO2, metana, CH4, dan nitrogen oksida N20. 2. Deforestasi. Penebangan hutan mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap CO2 dari atmosfer karena pohon berfungsi sebagai penyerap karbon alami. Selain itu, pembakaran atau pembusukan pohon yang ditebang melepaskan karbon yang tersimpan di atmosfer. 3. Pertanian dan peternakan. Pembukaan lahan, penggundulan hutan untuk pertanian menyebabkan hilangnya penyerapan karbon alami dan meningkatkan emisi karbon dari tanah. Penggunaan pupuk. Pupuk nitrogen yang digunakan dalam pertanian melepaskan nitrous oksida, gas rumah kaca yang berpotensi jauh lebih kuat dari CO2. Metana dan peternakan. Ternak seperti sapi dan domba menghasilkan metana, gas rumah kaca yang kuat melalui proses pencernaan mereka. 4. Pembangunan dan urbanisasi. Pertumbuhan kota dan infrastruktur, termasuk pembangunan gedung dan jalan, seringkali menyebabkan deforestasi dan meningkatkan emisi dari kendaraan dan industri. Semakin padat sebuah kota, semakin tinggi pula konsumsi energi dan emisinya. 5. Limbah dan pengelolaan sampah. Tempat pembuangan akhir atau TPA dan pengelolaan sampah yang buruk menghasilkan metana saat limbah organik membusuk. Limbah yang tidak didaur ulang juga berkontribusi terhadap emisi tambahan dari produksi bahan baru. 6. Penggunaan energi tidak efisien. Konsumsi energi yang boros di rumah, gedung komersial, dan industri menambah beban emisi karbon. Penggunaan alat dan perangkat yang tidak hemat energi juga memperburuk krisis iklim. 7. Aktivitas vulkanik atau penyebab alami. Gunung berapi melepaskan gas seperti CO2 dan aerosol ke atmosfer yang bisa mempengaruhi suhu global, namun dampaknya relatif kecil dan lebih bersifat jangka pendek dibandingkan dengan aktivitas manusia. 8. Perubahan albedo atau penyebab alami. Albedo mengacu pada kemampuan permukaan bumi untuk memantulkan sinar matahari. Perubahan albedo dapat terjadi karena es dan salju yang mencair, yang menyebabkan lebih sedikit sinar matahari dipantulkan dan lebih banyak diserap, sehingga mempercepat pemanasan global. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim di dunia. 1. Menghemat
menghemat pemakaian air dan listrik. 2. Penghijauan dan perlindungan hutan. Yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan plastik. Yang keempat, pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang 5, adaptasi dan etahanan terhadap perubahan iklim. Yang keenam yaitu mengurangi deforestasi. Selanjutnya, dampak pada kesehatan dan kehidupan manusia, yaitu stres panas atau yang biasa disebut heat stress. Gelombang panas lebih sering dan ekstrim menyebabkan risiko dehidrasi, stroke, panas, dan kematian. Terutama bagi kelompok, kematian akibat suhu ekstrim diperkirakan akan meningkat di berbagai wilayah. Selanjutnya, penyakit yang ditularkan melalui faktor perubahan iklim memperluas wilayah. Nyamuk pembawa penyakit seperti malaria dan demam berdarah meningkatkan penyebaran penyakit ke area baru. Ini menyebabkan penyebaran penyakit tersebut ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak terkena. Iklim muson. Iklim ini dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah setiap 6 bulan sekali. Angin muson dibedakan menjadi 2, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bertiup dari bulan Oktober hingga April dan membawa musim hujan, sementara angin muson timur bertiup dari bulan Mei hingga September dan membawa musim kemarau. Iklim laut. Iklim ini terjadi karena Indonesia memiliki banyak laut sehingga banyak terjadi penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Iklim laut bersifat lembab dan dipengaruhi oleh angin darat dan angin laut. Iklim tropis. Iklim ini terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Iklim tropis memiliki suhu harian, bulanan, dan tahunan yang tinggi, serta amplitudo harian yang kecil. Iklim tropis juga mengakibatkannya banyak hujan yang disebut dengan hujan naik tropika. Visi untuk masa depan: mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air. Mendorong pembangunan dan implementasi teknologi hijau dan inovatif untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi menuju masa depan yang berkelanjutan. Maaf jika kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Hidup berdiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dosen kami yang terhormat, yaitu Bapak Kurniawan Prabudi Utama SEMM, dan teman-teman yang berkenan untuk menyimak presentasi dari kami dari awal hingga akhir. Saya rasa presentasi kami hari ini sudah cukup. Ayu Ting Ting is eating. Thank you for everything. See you. Emang ya? Emang kalau jedak-jeduk harus lurus kayaknya. Itu udah dari